Aku lupa kapan tepatnya semuanya mulai terasa kosong. Mungkin suatu pagi ketika bangun tidur tidak lagi berarti, atau ketika matahari terbit tapi tak ada getar sedikit pun dalam dadaku. Segalanya berjalan sebagaimana biasanya, bernapas, melangkah, bekerja. Tapi ada lubang tak kasat mata yang perlahan menganga menelan setiap desah, setiap tawa, setiap makna yang dulu terasa akrab. Orang bilang Tuhan itu dekat. Tapi saat itu, ia terasa seperti bisikan samar dari balik tembok tebal yang tak bisa kutembus. Aku duduk diam, berdoa, membaca kitab suci yang isinya kini seperti huruf-huruf mati. Aku bertanya padanya, tapi jawaban tak pernah datang. Atau mungkin datang, tapi terlalu halus untuk kudengar. Hari-hariku berlalu seperti daun yang hanyut, terombang-ambing tanpa arah, terseret arus yang tak kukenal asalnya. Di tengah rutinitas yang terus berulang, aku mulai menggali diriku sendiri. Menggali dan menggali. Berharap menemukan sesuatu di kedalaman jiwa, cahaya, suara, atau bahkan sekadar gema. Tapi, yang kudapati hanyalah keheningan. Dan justru di sanalah, di tengah hening itu, aku mulai mendengar sesuatu. Denyut samar dari dalam diriku sendiri. Sebuah getaran halus, seperti detak jantung yang lama kulupakan keberadaannya. Mungkinkah itu suara jiwa? Atau hanya bisikan harapan yang tak mau mati? Kucurahkan segalanya pada tulisan, untuk merasakan bahwa aku masih hidup. Setiap kata yang kutorehkan seperti cermin retak yang memantulkan bayangan diriku. Patah, pecah, tapi nyata. Dan dalam keping-keping itu, perlahan aku mulai mengenali seseorang, yaitu aku yang takut, aku yang marah, aku yang rindu. Rindu pada sesuatu yang belum pernah sungguh kupahami, kehadiran Tuhan. Perjalananku berubah bentuk. Dari pencarian jawaban menjadi pelukan pada ketidaktahuan. Dari obsesi akan makna menjadi penerimaan atas absurditas. Aku membaca kamus, Kierkegaard, Rumi. Semuanya berbicara dari sudut yang berbeda, tapi terasa saling bersahutan. Bahwa terkadang, iman bukan tentang keyakinan mutlak, melainkan keberanian untuk tetap berjalan dalam gelap. Ada malam-malam ketika aku menangis tanpa tahu sebabnya. Bukan karena sedih, bukan pula karena bahagia, tapi karena aku merasa, akhirnya, aku tidak sendirian. Bukan karena Tuhan menjawab pertanyaanku, tapi karena aku yang berhenti untuk menuntut jawaban. Gema dari lubang kosong itu terus terdengar. Bukan sebagai jeritan putus asa, melainkan sebagai nyanyian sunyi yang perlahan menjadi irama hidupku. Aku belajar duduk bersama sepi, membiarkannya membungkusku, lalu perlahan menemaniku menapak langkah. Mungkin ia adalah jeda di antara napas, atau bahkan lubang itu sendiri, yang mengajarkan bahwa kehilangan bisa menjadi jalan pulang. Kini, aku masih berjalan. Masih menggali, masih bertanya. Tapi tak lagi dengan rasa gentar. Karena aku tahu, pencarian ini bukanlah untuk menemukan, melainkan untuk menerima.